lagi sama aku Nandia. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang konsep pelembab yang baru aku pahami betul-betul dan ternyata bikin hasil skincarean jadi lebih optimal juga, yaitu dengan mengetahui perbedaan mana produk yang untuk menghidrasi kulit dan mana yang untuk melembabkan kulit. Yes, karena ternyata ini adalah dua hal yang berbeda guys. Nanti aku juga bakal bahas bagaimana pengaplikasiannya di kulit aku ya. Kalau kalian perhatiin, banyak banget kan klaim dari produk skincare yang bisa untuk menghidrasi dan bisa melembabkan juga. Selama ini aku pikir keduanya ini tuh mirip banget aja gitu ya. Udah sama-sama bisa melembabkan, sama-sama bisa bikin kulit lebih basah, lebih kenyal juga. Tapi ternyata ini adalah hal yang berbeda. Kalau hidrasi itu guys, prosesnya seperti menarik kelembapan di udara sekitar kita dan hasil air kelembapannya itu tadi dimasukkan ke dalam sel-sel kulit kita. Nah, proses seperti ini sebenarnya adalah kemampuan alami dari kulit kita sendiri guys. Cuman kadang ada banyak faktor kan yang mempengaruhi sehingga kemampuan hidrasi alami kulit kita itu menurun dan butuh bantuan dari bahan skincare. Sedangkan kalau melembabkan ini dia seperti melapisi dan mengunci supaya air-air yang ada di kulit kita itu nggak gampang keluar dan produknya kita kenal sebagai moisturizer. Emang penting banget ya kita tahu bedanya? Menurut aku penting ya, karena tiap kulit orang itu kan beda-beda nih level hidrasi dan level kelembapan kulitnya. Dengan mengetahui apa itu hidrasi dan apa itu melembabkan dan konsepnya bagaimana, kita jadi lebih cermat juga memilih produk hydrator atau produk moisturizer sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Misalkan aja nih, kita udah rajin pakai pelembab tiap hari, tanpa kita tahu sebenarnya bukan level kelembapan kulit kita yang rendah, melainkan level hidrasi kulit kita. Makanya problemnya itu jadi nggak selesai soalnya nggak tepat sasaran guys. Oh ya, by the way, masalah level kelembapan kulit dan level hidrasi kulit ini biasanya kita sering sebut sebagai kulit kering dan kulit dehidrasi. Kalau kulit kering itu level kelembapan kulitnya guys yang rendah, dia kekurangan lapisan minyak di permukaan, makanya penampakan kulitnya biasanya tandus atau bahkan mengelupas gitu. Sehingga kulit kering itu butuhnya moisturizer. Sedangkan kalau kulit dehidrasi, tentu aja level hidrasi kulitnya yang rendah, sel-sel kulitnya itu kekurangan air dan biasanya kulit dehidrasi ini bisa terasa terlalu berminyak dan kering juga di waktu yang bersamaan. Makanya nih, yang kulitnya berminyak jangan kira kalian nggak bisa dehidrasi juga ya. Justru karena dehidrasi itu dia malah mengeluarkan minyak berlebih. Untuk jenis kulit dehidrasi dibutuhkan skincare yang bersifat sebagai hydrator. Penting banget untuk tahu jenis kulit kita itu masuk ke dalam kategori yang mana, karena seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, kalau penanganannya nggak tepat ya nggak selesai-selesai problemnya. Kejadian kayak gitu udah pernah kok aku alami guys. Aku pikir kulit aku itu kering, tapi ternyata dia dehidrasi. Alhasil skincare-nya nggak tepat dan malah bikin dry acne. Soalnya aku kebanyakan pakai pelembab, pakai moisturizer di kondisi kadar air kulit aku tuh rendah gitu. Terus aku juga udah pernah kejadian ngirain kulit aku lagi dehidrasi, tapi ternyata dia kering guys. Pantesan kok selama ini aku pakein produk yang untuk melembabkan kulit sampai kulitku becek pun dia bakal tetap balik jadi kering lagi guys. Ternyata produk itu cuma ngisi air di dalam sel kulit aku doang tanpa bisa melapisi sehingga airnya masih gampang untuk keluar gitu ya. Gimana taunya produk itu hydrator atau moisturizer? Dari artikelnya Vogue yang wawancarain Dr. Jemuna Pei, katanya sebagian besar produk skincare saat ini udah ada yang include hydrator dan moisturizer juga dan bisa bekerja secara bersamaan. Tapi spesifiknya hydrator itu seperti glycerin, aloe vera, madu, dan hyaluronic acid. Kalau moisturizer sifatnya bisa seperti emollient yang menenangkan atau oklusif yang lebih waxy, yang lebih kedap terhadap air dan udara juga. Atau bisa yang mengandung mineral oil, petrolatum, plant ester, dan plant oil. Terus ini ada list tambahan dari healthline.com yang artikelnya udah ditinjau juga secara medis, tapi tentunya ingredients yang ada di sini tuh bisa bertambah lagi ya, mengingat ilmu perskincarean juga makin berkembang. Nggak cuma ingredients-nya doang yang berkembang, tapi sekarang formulasinya juga makin berkembang ya. Hydrator itu nggak selalu bentuknya toner, dan moisturizer juga nggak selalu bentuknya krim guys. Mereka bisa dalam bentuk serum, ampule, bisa juga dalam bentuk gel, dan banyak lagi. Bahkan kata Dr. Jemuna Pei, sekarang itu udah banyak banget ya skincare yang menggabungkan antara hydrator sama moisturizer ke dalam satu produk. Nah, contohnya seperti yang lagi intens banget aku pakai sekarang dan udah pernah aku review juga guys. Apalagi kalau bukan Tinka.
Tada! Ini adalah day cream sama night creamnya Tinka. Buat aku performa krimnya Tinka ini bagus banget dalam menghidrasi dan melembabkan kulit. Hasilnya pun nggak over, makanya masih nyaman banget dipakai untuk semua jenis kulit. Aku tuh sampai bisa ngerasain banget perbedaannya sebelum sama sesudah pakai krimnya Tinka ini. Apalagi kemarin tuh aku sempat pakai satu rangkaian full ya, ada toner sama facial washnya juga. Nah, kalau ngomongin soal pelembabnya, sebelumnya aku tuh cuman pakai aloe vera gel. Kalian pasti udah tahu lah ya, aku udah sering juga cerita ini di YouTube. Dan aku baru menyadari kalau ternyata aloe vera gel itu termasuk hidrator. Jadi selama ini aku cuman memasukkan kandungan air gitu loh ke dalam sel kulit aku tanpa menguncinya dengan benar. Sampai akhirnya aku cobain si krimnya Tinka ini dan ternyata wah gila sih, enak banget coy, dan beneran kerasa banget bedanya dari tekstur kulit, kelembapan segala macam jadi lebih stabil, apalagi dia juga ada kandungan pencerahnya. Seperti yang aku bilang, kandungannya ini gabungan antara hidrator dan moisturizer, gengs. Yang day creamnya ini moisturizernya ada dimeticon, kemudian hidratornya ada snail mucin, aloe vera, dan glycerin juga. Nah, yang night creamnya ini moisturizernya ada petrolatum, kalau hidratornya ada aloe vera, ada glycerin. Dan kedua krim ini dilengkapi kandungan dari ekstrak tanaman yang punya efek hidrasi dan melembabkan juga. Plus banyak kandungan pencerah yang bagus-bagus juga di dalam sini, dan dia juga aman untuk jerawat. Dan buat yang kepo nih full reviewnya gimana, nanti bisa nonton di video aku yang sebelumnya ya. Terus pengaplikasiannya gimana? Kalau dari pengalaman aku sih ya, walaupun kulit kamu itu lebih butuh hidrator daripada moisturizer, ataupun sebaliknya lebih butuh moisturizer daripada hidrator, kalau bisa sih tetap lebih baik menggunakan keduanya, pakai hidrator juga, pakai moisturizer juga. Nah, nantinya takaran pakainya itu yang akan menyesuaikan lagi dengan kondisi kulit kamu. Kalau kulit kamu itu lebih kering daripada dehidrasi, berarti pakai hidratornya itu secukupnya aja dan mungkin bisa diperbanyak pakai moisturizernya. Dan sebaliknya, kalau kulit kamu lebih banyak dehidrasinya daripada keringnya, berarti hidratornya dibanyakin, moisturizernya ya secukupnya aja. Kemudian kalau dari konsep menghidrasi sama melembabkan itu tadi, kita bisa tarik sedikit kalau ternyata kita harus pakai hidrator dulu baru moisturizer. Kenapa? Karena kita harus mengisi air-air di sel-sel kulit kita dulu, baru ditutup, baru dikunci pakai moisturizer. Atau kalau kalian udah punya produk skincare yang mengandung hidrator dan moisturizer sekaligus seperti si Tinka tadi, itu bakal lebih simple dan lebih gampang juga. Oke teman-teman, jadi segini aja videonya. Semoga bermanfaat, dan kalau kamu mau share soal tips, pengalaman, atau bahkan rekomendasi produk untuk menghidrasi dan melembabkan ini, boleh banget dong komen di kolom komentar. Siapa tahu nih bermanfaat bagi yang baca komentar kamu. Thank you ya guys sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!